Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizi Nufairi Ilman, kelas 11 IPA 1, absen 15. Nama saya Eka Prastiarisiana, saya absen 12 dari kelas 11 IPA 1. Nama saya Adam Rido Desemberiawan, absen 1 dari 11 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Puspitasari dari kelas 11 MIPA 1, absen 13. Nama saya Noel Franciscus Pandawotan Sianturi, absen 30, kelas 11 MIPA 1. Saya Nadia Zalfarif, absen 27 dari 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Raihan Sabilah Adiseha, absen 32 dari kelas 11 MIPA 1. Nama saya Najun Nuzulia, absen 28 dari kelas 11 IPA 1. Nama saya Muhammad Hafiz Sultoni, absen 25 dari kelas 11 IPA 1. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Spanyol di Indonesia. Apa sih latar belakang datangnya Spanyol ke Indonesia? Bangsa Spanyol merupakan salah satu bangsa yang melakukan penjelajahan samudra. Bersama dengan Portugis, Spanyol menjadi salah satu pelopor penjelajahan samudra. Berbagai penjelajah dari Spanyol melakukan petualangan di lautan luas. Untuk menghindari terjadinya konflik, diadakan perjanjian Tordesillas antara Spanyol dan Portugis yang mengatur mengenai penjelajahan samudra. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku, Indonesia segera diikuti oleh bangsa Spanyol. Ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magellan pada tanggal 7 April 1521 telah sampai di Pulau Cebu. Rombongan Magellan diterima baik oleh Raja Cebu sebab pada saat itu Cebu sedang bermusuhan dengan Mactan. Pada pertentangan ini Magellan membantu Cebu, namun harus dibayar dengan mahal sebab pada peperangan ini Magellan terbunuh. Dengan meninggalnya Magellan, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian del Cano melanjutkan usahanya untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Dengan melewati Kepulauan Cagayan dan Mindanao, akhirnya sampai di Maluku pada tahun 1521. Selain itu juga di Manado, Sulawesi Utara, kedatangan bangsa Spanyol ini diterima baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan kerajaan Ternate dengan Tidore. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran hak monopoli. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Sebelum terjadi perang besar, akhirnya diadakan perjanjian Saragossa pada 22 April 1529 yang isinya Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Berdasarkan keputusan tersebut, maka Spanyol kemudian meninggalkan Maluku. Penjelajahan samudra kemudian dilanjutkan kembali ke Spanyol yang dipimpin oleh Sebastian del Cano pada tahun 6 September 1522 mencapai Spanyol. Apa saja perkembangan penjajahan bangsa Spanyol di Indonesia? Penjajahan Eropa ke Indonesia selanjutnya dilakukan oleh bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol mulai masuk ke Maluku, khususnya kota Tidore pada 1521, lalu bersinggah ke kota Bacan dan Jailolo. Spanyol termasuk ke dalam ekspedisi Magellan del Cano. Pihak Maluku menyambut baik pihak Spanyol karena sedang berselisih dengan pihak Portugis yang dikenal dengan tipu muslihatnya. Kedatangan Spanyol dianggap melanggar perjanjian monopoli antara Portugis dengan Maluku. Pelanggaran tersebut membuat bangsa-bangsa Portugis dan bangsa Spanyol bersaing untuk mendapatkan rempah-rempah dari Maluku. Maluku terbagi atas dua bagian, yaitu Ternate dan Tidore. Nah, kan abis itu si Sultan Ternate ini mihaknya ke Portugis, sedangkan Sultan Tidore dia mihaknya ke Spanyol. Tapi karena mereka ada sebuah pertentangan, sebuah perbedaan yang bikin dua-duanya tuh kayak gitu kan. Terus akhirnya mereka berunding di tahun 1592. Abis perundingan itu muncullah sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Saragossa, kesepakatan di antara
Spanyol dan Portugis. Apa saja yang dilakukan bangsa Spanyol di Indonesia? Di materi yang ketiga ini, kami akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan oleh bangsa Spanyol ketika berada di Nusantara. Yang pertama, pada tanggal 10 Agustus 1519, Ferdinand Magalhães memimpin ekspedisi pertama Spanyol ke Maluku. Mereka berangkat dari kota Sevilla, Spanyol. Yang kedua, pada tanggal 27 April 1521, setelah mendarat di Filipina, Magalhães kemudian tewas akibat pertempuran oleh penduduk setempat di Pulau Mactan. Ekspedisi Spanyol ke Maluku dilanjutkan dengan dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano. Yang ketiga, pada tanggal 8 November 1521, dari 5 kapal pasukan Spanyol yang berangkat, hanya 2 di antaranya yang berhasil mendarat di Maluku, tepatnya di Pulau Tidore. Pasukan Spanyol akhirnya sepakat untuk bersekutu dengan Kesultanan Tidore yang mana saat itu sedang berperang melawan Kesultanan Ternate yang didukung oleh rival dari pasukan Spanyol sendiri, yaitu Portugis. Kemudian pada 21 Desember 1521, Spanyol meninggalkan Maluku dan kembali ke negara asalnya. Pada 8 September 1522, Juan Sebastian Elcano berhasil kembali ke Spanyol dan mendarat di Sevilla, dan ia menjadi orang pertama yang mengitari bumi. Selanjutnya, pada 24 Juli 1525, Spanyol mengirim ekspedisi kedua ke Maluku, yang dipimpin oleh Garcia Jofre de Loaiza dan berangkat dari kota La Coruna. Setahun setelahnya, pada bulan September 1526, ekspedisi Loaiza berhasil mencapai Maluku. Namun, hanya 1 dari 7 kapal dan 25 awak kapal yang masih hidup dan berhasil mencapai tujuannya. Selanjutnya, pada tanggal 22 April 1529, Raja Joao III dari Portugis dan Raja Carlos dari Spanyol menyetujui Perjanjian Zaragoza. Perjanjian Zaragoza adalah perjanjian yang membagi kedua wilayah negara tersebut. Akibatnya, Portugis mendapatkan wilayah Maluku, sementara Spanyol harus pergi dari Maluku serta pindah ke wilayah jajahannya yang ada di Filipina. Lalu pada tahun 1663, Belanda berhasil menaklukkan benteng terakhir Spanyol yang ada di Tidore. Karena benteng terakhirnya sudah ditaklukkan oleh Belanda, maka Spanyol hanya berkuasa di wilayah Filipina. Lalu pada tahun 1667, karena hilangnya Spanyol sebagai sekutu Tidore, maka dengan berat hati Kesultanan Tidore harus menerima kekuasaan dari VOC. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.